Mas Ijang, Neng Tia, Iya Mas, pertama naik. betul. Dompet jadi sesek nih. Kelas menengah Mas, yang paling berasa kelas menengah teriak lagi Mas. Kenapa? IHSG kan sempet anjlok. Rupiah tertekan, ya kan, daya beli melemah. Ini pasti nih yang teriak kelas menengah semua Mas. Nah, pertanyaannya, kenapa Pertamax baru naik belakangan ini? Padahal ini kan tekanan global sebetulnya sudah sejak Februari Maret itu pas perang itu kan, Iran AS kan. Oh, oke, dan kita akan membahasnya. Oke. Tapi setelah saya menyapa terlebih dahulu ya Mas ya. Ini pemirsa Simpo TV dan juga sahabat ngutik yang sudah menanti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Simpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, kenaikan harga BBM, impor energi yang masih besar dan dunia terus dibayangi ketidakpastian geopolitik. Di tengah situasi tersebut, pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto ini memberikan satu agenda besar, yaitu kemandirian ekonomi. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan menjadi jalan bagi Indonesia untuk menuju swasembada energi atau justru tantangan terbesarnya baru akan dimulai? Dan untuk membahas topik ini telah hadir dua teman diskusi saya seperti biasa, yaitu ada Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirdi Canggih. Halo Mas, Mas Icang. Biasanya, itu kan biasanya punya Icang nih. Gue pakai Icang. Boleh silakan. Oke. Nah, Mas Ab dan juga Mas Icang, ini terkait dengan agenda besar dari pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini, yaitu adalah kemandirian ekonomi. Di mana dengan saya akan meminta begitu ya ulikan dari Mas Ab dan juga Mas Icang ini dari hal yang saat ini tengah dibahas oleh masyarakat, menjadi diskursus, menjadi sorotan, menjadi banyak sekali pembahasan begitu, yaitu terkait dengan kenaikan harga BBM. Meskipun memang kenaikan harga BBM ini sudah terjadi 2 minggu yang lalu ya, sekitar 10 Juni seperti itu. Tapi rasanya ini juga sangat terus-menerus dirasakan oleh, kalau Mas Icang bilang tadi, kalangan kelas menengah seperti itu. Nah, ulikannya terkait ini, khusus terkait ini Mas, apa tuh Mas Icang mungkin punya ulikan? Monggo Mas Ab. Langsung silakan jadi, Mas. Memang ya, dalam kehidupan bernegara, bahan bakar minyak itu adalah salah satu komoditas yang paling sensitif. Kenapa? Dengan berubahnya harga terkait dengan bahan bakar minyak, ini akan berpengaruh langsung terhadap inflasi. Terpengaruh langsung dengan fiskal kita. Betul. Postur APBN. Terkait langsung dengan transportasi. Terkait langsung dengan nelayan. Terkait langsung dengan ojek online. Terkait langsung dengan tukang warteg. Terkait langsung dengan harga 9 bahan pokok. Terkait dengan seluruh aspek masyarakat. Kenapa? Karena perpindahan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar minyak. Transportasi akan naik jika bahan bakarnya naik. Transportasi akan turun jika bahan bakarnya turun. Dan untuk mengganti dari kenaikan harga bahan bakar untuk kebutuhan transportasi akan selalu dibebankan terhadap harga jual barang. Makanya tidak terlalu mengherankan jika ada kejadian kenaikan harga bahan bakar minyak, tentu akan diikuti dengan diskursus serius oleh masyarakat luas. Khususnya meskipun gua garis bawahi, Pertamax itu Cang adalah bahan bakar yang memang disetting untuk ikut volatil atau fluktuatif terkait dengan harga minyak dunia. Jadi kalau misalnya harga minyak dunia tinggi, sudah pasti harga Pertamax tinggi. Jika nanti harga minyak dunia turun, maka harga Pertamax akan turun. Seperti kata Mas Icang tadi, ini agak dipertanyakan. Kenapa? Karena pada saat ini nilai harga minyak dengan kecenderungan ada kesepakatan damai antara AS dan Iran, ini kan udah melandai Mas. Udah melandai. Hari ini tuh di $75 per barel ya. Nah, tapi Neng, sebetulnya volatilitas harga bahan bakar ini sejak perang Iran, Israel dan Amerika meletus, perang itu kapan ya dimulai ya? Februari akhir 28 mulainya Mas. Nah, gue catat
sejak perang itu berkecamuk di Timur Tengah, gue punya catatannya ini sekuennya mulai dari bulan Maret, April, Mei sampai dengan awal Juni ini, pertengahan ini. Nah, sebetulnya ternyata harga bahan bakar minyak non subsidi itu sudah volatil mulai dari sejak bulan Maret, April. April, ya. Ya, jadi gue sempat bikin catatan sedikit. Sebetulnya kan perang itu berkecamuk di 28 Februari mulai ya. Nah, itu di bulan Maret banyak negara Asia Tenggara pada umumnya dan juga negara-negara Asia lainnya sudah mulai langsung menyesuaikan harga BBM-nya, Cang. Ya. Kenapa? Karena mayoritas untuk negara-negara ini BBM-nya tidak banyak disubsidi. Akan tetapi ketika perang berkecamuk di bulan Maret, gua sempet ingat, Cang, volatilitas harga minyak dunia itu sampai menyentuh di atas 100 US dollar per barel. 110 lebih sempat. Bahkan menyentuh 110. Di awal April itu. Di awal April ya. Nah, di Maret dengan nilai angka harga minyak dunia itu sampai menyentuh 110 dengan konflik di blokadenya Selat Hormuz oleh Iran gitu sebagai salah satu strategi untuk menghadapi Amerika. Di situ untuk BBM kita baik subsidi maupun non subsidi masih normal tuh, Cang. Gue mencatat nih di bulan Maret itu Pertamax masih 12.300, kemudian Pertamax Turbo masih 13.100. Pertamax Green 95 masih 12.900, Dexlite masih 14.200, Pertamina Dex masih 14.500. Itu bulan Maret di tengah volatilitas angka minyak dunia itu masih bisa ditahan oleh pemerintah. Baru kemudian di tanggal 1 April mulai itu ya, Cang, ada desas-desus bahwa pemerintah akan segera melakukan penyesuaian terhadap harga BBM kita. Nah, waktu itu di awal April sampai pertengahan ternyata itu masih belum dieksekusi, harga masih sama tuh. Sampai tanggal 18 April, Jang. Tanggal 18 April 2026 kenaikan pertama untuk Dex series baru dilakukan. Di situ penyesuaian pertama BBM non subsidi kita mulai dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina. Waktu itu di 18 April itu Pertamax Turbo harganya dari 13.100 menjadi 19.400. Dexlite dari 14.200 menjadi 23.600. Tinggi sekali kenaikannya. Tinggi sekali. Kemudian Pertamina Dex dari 14.500 menjadi 23.900. Nah, apakah sampai di titik itu berhenti? Tidak, Cang. Puncaknya di Mei. Di Mei itu bahkan untuk Dex series biodiesel Dex series itu mengalami kenaikan yang gila-gilaan. Berapa, Mas? Dexlite dari 23.600 yang tadi sudah naik menjadi 26.000. Wah, ada lagi kenaikan tuh ya. Pertamina Dex yang tadi 23.900 naik menjadi 27.900. Hampir 2 kali lipat dari harga yang sebelumnya. Nah, angka ini ingin gua garis bawahi, sebetulnya penyesuaian terhadap harga BBM oleh pemerintah untuk non-subsidi sudah mulai dilakukan. Dan akhirnya, gue tunjukin volatilitasnya. Harga kemudian di awal Juni, ini akhirnya untuk beberapa komoditas yang tadi mulai turun lagi tuh, Cang. Turun lagi. Saat ini itu untuk Pertamina Dex itu 24.800 per liter, untuk Dexlite 23.000 per liter. Artinya, penyesuaian volatilitas harga untuk BBM non subsidi itu volatilitasnya sudah terjadi. Harga pasar ya. Cuma karena itu bukan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita, tidak menjadi isu. Baru sebetulnya ketika Pertamax ini dinaikkan, karena ini mayoritas pemakainya adalah Pertamax dan Pertalite, padahal Pertamax ini tidak disubsidi, akhirnya inilah yang kemudian menimbulkan diskursus ketika Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite naik, nggak ada menjadi isu. Kenapa? Ini konsumsi kalangan piramida atas. Nah,
ketika kenaikan ini menyentuh Pertamax, nah disinilah menjadi poin krusial. Apa yang ingin gue ceritakan di sini, sebetulnya penyesuaian terhadap harga BBM non subsidi itu sudah dilakukan sejak ada kelangkaan atau tingginya harga minyak dunia sejak dipicu oleh perang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan serius tadi adalah kenapa baru sekarang? Nah, baru sekarang. Betul. Itu pertanyaannya, Mas. Inilah yang kemudian ingin juga gue ulik nih, Jang. Kalau gue lihat Patra Niaga itu telah menyatakan bahwa Pertamax ini bukan barang yang subsidi. Ini adalah barang non subsidi untuk energi yang non subsidi. Gue merujuk pada penjelasan Pertamina dalam konteks ini anak perusahaannya Patra Niaga, Jang, yang memang bertanggung jawab untuk penyuplai bahan bakar minyak kita. Nilai keekonomian Pertamax ternyata 20.000 sampai 21.000, Jang. Oke. Dari yang kemarin 16.250 berarti ada selisih 4.000-an tuh, Mas. Iya, kan kenaikannya dari angka berapa? 12.300 ke 16.250. Disesuaikan pun, Jang, itu belum mendekati harga keekonomian. Berarti meskipun kemarin naik 32%, itu tuh masih 50% di bawah harga keekonomian, Mas. Betul. Berarti harusnya naik 8.000 tuh untuk mendekati harga keekonomian ya. Betul. Pertanyaannya, selisih harga dari nilai keekonomian 20 sampai 21.000 ini dijual dengan harga 16.250. Siapa yang nombokin, Mas, itu, Mas? Disinilah gue baru tahu bahwa ternyata ini semua diperintahkan oleh Pak Prabowo ditanggung oleh Pertamina. Berarti bukan APBN ya, Mas? Bukan. Dalam sektor ini akhirnya untuk menaikkan aja itu masih kenaikan bukan harga nilai keekonomian asli. Untuk apa ini semua? Lagi-lagi, Cang, harga BBM tadi kan sangat sensitif. Ya, ini akan memicu inflasi, memicu kenaikan harga barang, memicu nanti roda keekonomian masyarakat, dan ini akan memicu segala hal yang bersangkutan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan untuk nopang gap antara nilai keekonomian dengan penaikan aja ini masih bleeding ini Pertamina. Masih berdarah-darah, Jang. Nombokin mulu ya, Mas? Nombokin mulu. Nah, akhirnya beban ini dibagi nih. Gue kasih contoh. Untuk harga keekonomian tadi Pertamax kan ada di 20 sampai 21.000. Disesuaikan oleh Pertamina dalam konteks ini diminta untuk Pak Prabowo tetap menahan jangan sampai ke nilai ekonominya. Akhirnya apa? Yang menanggung beban ini adalah Pertamina. Nah, di sektor yang lain fiskal kita juga, Cang, APBN kita juga menahan beban yang cukup serius. Kenapa? Gua tadi cukup ngulik-ngulik data gitu, Cang. Untuk kira-kira berapa besar sih keuangan subsidi negara yang harus dipersiapkan ketika volatilitas harga minyak dunia ini sangat berpengaruh dengan nilai keekonomian untuk bahan bakar yang disubsidi. Gue ngambil contoh satu hal aja, Cang. Tadi gue sudah ulik-ulik sebentar. Pertalite itu kan sampai sekarang masih stay di 10.000. 10.000. Nah, kenapa kemudian masih dipertahankan? Padahal harga keekonomian aslinya, Cang, berapa? Itu untuk Pertalite ada di 18.040. Dari mana gue tahu ini? Ini pernyataan resmi dari Patra Niaga sebagai penanggung jawab untuk penentuan harga distribusi. Nah, kalau kemudian kita menghitung-hitung harga keekonomiannya 18.040. Saat ini harga Pertalite berapa? 10.000. 10.000. Gapnya berapa itu? 8.040. 8.040. Kalau kemudian gua konversi terhadap BBM yang disubsidi Pertalite, itu kuotanya, Cang, per tahun 29,27 miliar liter. 29 miliar liter per tahun. Per tahun. Sekarang berapa yang harus disubsidi? Ketika nilai keekonomiannya 18.040 per hari, APBN kita harus menahan untuk subsidi Pertalite ini di angka 644,74 miliar. Sehari, per hari itu ya? Per hari. Setengah T lebih ya? Setengah T lebih. Dan itu harus
tanggung oleh APBN kita. Kalau ini gua konversi ke per bulan 19,61 triliun, Cang. Oke. Kalau gua hitung per tahun berarti 235,33 triliun subsidi yang harus disediakan pemerintah hanya untuk pertalit. Sekitar berapa tuh? 6%-an APBN ya? Betul ya. 6%-an APBN. Itu baru apa, Cang? Pertalit. Ya, belum yang lain-lain Mas ya. Coba bayangin LPG berapa? Solar berapa? Iya. Itu Pak Bahlil sempat Mas, pernyataan beliau itu tahun 2024 itu sekitar 100 triliun lebih Mas itu Mas. Untuk hanya dia membicarakan yang nggak tepat sasaran Mas. Ya. Berarti totalnya kan lebih banyak lagi gitu loh Mas. Kita lihat kenapa kemudian dalam sisi pemerintah bisa gua pahami untuk melakukan penyesuaian, Jang. Sudah cukup lama kita menahan untuk agar tidak sesuai dengan harga pasar dunia. Kita mencoba untuk menahannya, ternyata, Jang, gue lihat dan gue cermati yang jadi bantalan APBN dan Pertamina sendiri berdarah-darah. Begitu, Mas Ab dan juga Mas Icang, kita akan melanjutkan topik ini. Ini terkait dengan kenaikan Pertamina yang baru saja dilakukan di bulan Juni. Kemudian saya ingin juga ini pencerahannya, kenapa kemudian dinaikkan, apa urgensinya, dan tadi juga kan ada kaitannya dengan APBN gitu ya. Nah kemudian sebagian masyarakat ini akhirnya bertanya-tanya begitu Mas, terkait dengan menilai negara ini harus menanggung beban yang pada akhirnya tidak sedikit kan Mas, begitu. Nah, sampai kapan strategi ini bisa bertahan? Itu pertanyaannya, kita akan bahas di segmen yang selanjutnya. Mas Ab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Oh yeah! Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah! Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, saya akan melanjutkan kembali ini pembahasan terkait dengan kenaikan harga BBM, tentu saja yang kali ini saya akan berdiskusikannya bersama dengan Mas Ab dan juga Mas Icang. Kita akan melanjutkan kembali ini Mas diskusinya terkait dengan kenaikan harga BBM. Kalau misalnya yang sebelumnya begitu ya, Mas Ab sudah menerangkan atau memberikan uraian ulikannya ini terkait dengan rute kenaikan BBM ini ternyata sudah ada sebelumnya begitu, sudah ada penyesuaian harga yaitu untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex ya Mas ya. Kemudian ada Dex Lite ini pada 18 April. Nah, kemudian 10 Juni ini juga akhirnya pemerintah mengambil langkah yang Pertamax juga dinaikkan. Nah, ini mungkin yang membuat agak terkaget-kaget masyarakat begitu ya Mas ya, dinaikannya ini secara mendadak. Mas Icang juga kan sempet tuh di episode yang sebelumnya bilang begitu ya. Ada juga ini kejadian yang mendadak, ini salah satunya adalah kenaikan harga Pertamax ini, dan juga mungkin ya Mas ya, kalau misalnya saya lihat ini harganya kenaikannya juga begitu, harganya cukup signifikan. 32%. 32%. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa ini di sektor Pertamax ini juga pertanyaannya lagi-lagi harus dinaikkan. Ini Mas ke arah situ sih Mas. Dan kenapa harus sekarang gitu. Betul. Nah, itu silakan. juga menjadi pertanyaan gua Mas ya. Gua kasih konteks mungkin ya di sini ya. Ini kan minggu ini sudah ada MOU Mas dari penandatanganan antara Iran dan Amerika Serikat. Jadi 2 hari ini memang melandai harga minyak, ya kan, bahkan per hari ini di $75 per barel. Lumayan itu, lumayan. Rujukan APBN kita, nggak jauh. Kita kan kalau nggak salah, asumsi kita di $70 per barel, dengan tapi kursnya 16.500 Mas. Jadi kan ada dua ini himpitan nih ya. Harga minyak sendiri naik, juga kursnya udah naik juga. Kita kan impor banyak Mas ya. Kan juga selain itu juga kan kita lagi mengalami ini Mas ya, kelas menengah yang menyusut satu. Lalu juga daya beli juga melemah, rupiah tertekan, IHSG juga anjlok. Kemarin juga sehari sebelumnya itu 10 Juni itu 9 Juninya itu BI rate naik. Kredit bank tuh naik gitu kan. Dan itu kan kayak semacam tubi-tubi Mas ya, pukulan itu Mas ya. BI rate
nih kakak iparnya agak terpukul tuh, Jang. Apa itu? Cicilan rumahnya naik drastis. Setelah mengikuti acuan BI pasti Iya. itu kan. Dan juga satu hal lagi Mas, selain tadi itu ya, latar belakang itu, ini Mas, antisipasi soal migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite itu udah mulai terasa Mas. Jadi ada di media gue baca Mas ya, di Maluku, Papua itu konsumsi Pertalite meningkat 19%. Ditambah pula lagi Piala Dunia Mas, yang konvoy katanya. Iya. Jadi itu hampir 20% naik gitu kan. Lalu juga di dekat kampung gua di Batang Mas ya, naik pun 16%. Oke. Dan memang Konsumsi Pertalite ya? Pertalite aja. Dan memang pakar energi sudah memperkirakan bercermin dari kenaikan Pertamax di tahun 2022 sekitar angkanya hampir 20% Mas. Oke. Ini kan juga sebuah masalah Mas ya. Belum kita juga lihat di Kupang, NTT itu antriannya panjang. Oh iya. Ketika itu nyampe SPBU itu udah ludes semua. Iya. Jadi ini pertanyaan gue juga, Neng Tia juga ya. Kenapa harus sekarang gitu? Apa konteks yang melatar belakangi itu? Tapi gue mungkin sedikit Mas ya, bisa menebak jawabannya itu dari pernyataan dari Pertamina itu Mas. Apa Pak yang Simon. dikemukakan Pak Simon? Ya intinya itu adalah backgroundnya itu dinamika harga minyak global Mas. Apa yang terjadi di situ? Ya disitulah Pertamina mengukur mungkin kalkulasi keuangan dia Mas ya. Oh iya. Kita tahu ini kan kita ngomongin non subsidi. Iya, betul non Bukan subsidi. subsidi di Ya. situ. Dia kan tetap punya batas di situ kan. Ya. Tapi lagi-lagi banyak pertanyaan juga, kenapa kita nggak ikut negara lain ketika itu naik aja Iya. di awal-awal. Iya. Memang sih kalau gua perhatiin juga per hari ini pun harga-harga Pertamax ya, kita compare ke negara tetangga itu juga ada yang sama, ada yang beda. Misalnya kayak di Malaysia, Vietnam, Filipina mirip-mirip Mas. Miripnya di mana? 16 ribuan Oh, 16 ribuan ya. Oke. Yang agak tinggi tuh Thailand tuh, 23 ribuan. Wih. Tapi yang ngeri itu Singapura Mas, Berapa? 58 ribuan. Wah, iya. Tapi kan beda UMR-nya ya. Iya. Dan kalau gua sempat menyitir juga beberapa orang bahas di media sosial, terus gua cek datanya Mas ya. Kalau diperbandingkan dengan kemampuan UMR-nya, kita di tengah-tengah Mas. Oke. Misalkan kita di Jakarta sekian juta gitu kan, dengan harga sekian itu berapa persen gaji, kita in the middle. Oke. Yang masih mahal tuh Thailand ternyata. Dia Kenapa kan 3 ribu kan, Tapi UMR-nya sama Jakarta mirip Bangkok Mas. waduh. Jadi lebih agak bleeding tuh Iya, kelas iya, menengahnya. Cuman kalau Filipina itu di bawah lagi, Malaysia memang kan UMR kan lebih tinggi Mas. Oke. Tapi harganya Pertamax-nya mirip-mirip Sama kita ya. sama kita. Berapa ya? 16.400-an ya kalau nggak salah. Sekitaran segitu. Tapi kan UMR-nya jauh Mas dari Iya, kita. iya. Makanya lagi-lagi mungkin itu jawabannya kalau dari versi yang gua baca ya. Menyesuaikan harga global dan menimbang-nimbang itu Mas, fiskal bukan negara tapi fiskal Pertamina sendiri Mas. Oh iya, kan tadi sempat kita diskusikan bahwa untuk menahan gap dari angka keekonomian, kemudian ternyata ini Pertamax non subsidi tapi dijual tidak di angka keekonomiannya, kan harus ada yang nanggung tadi ya. Itu siapa lagi kan kalau APBN kan udah di lock Mas ya kalau nggak salah ya. APBN itu kan nggak bisa kan untuk apa ya, menambahkan subsidi mana-mana kan. Betul. Jadi ya udah mau nggak mau sih mungkin kalau gua lihat sih ini adalah jalan terakhir ya mungkin ya. Nah pertanyaan gua Jang, kan kalau pemahaman awam gua gitu, mungkin juga pemirsa Sinpo TV dan sahabat Mutik juga akan mengeluarkan pertanyaan yang sama Neng ya. Kenapa harga minyak dunia turun, kok tidak segera kemudian kita turun? Nah itu adalah lagi Mas. Apa? Informasi terbaru yang gua dapet ya. Apa? Kan nggak semua kita impor itu crude oil Mas. Apa dong? Minyak mentah kan itu yang kita bahas selama ini kan berapa harga minyak global itu minyak mentahnya. Oke. Ternyata kita juga impor refined oil. Oh, yang sudah siap pakai? Yes, dari Singapura dan per hari ini Mas, gua cek harganya $130 Mas. Loh. Lah, harga minyak dunia kan di angka 75 Beda. barel. Itu kan harga broker Mas ya mungkin ya. Oh, jadi bisa dimaklumi ketika kemudian harga minyak dunia itu baik itu volatil, kemudian turun, kemudian nanti kita tidak bisa serta-merta menurunkan, itu karena kita beberapa sektor untuk refinerannya langsung Refined oil ke Singapura dengan Harga per barelnya berapa? $130 per barel sekarang. Oke. Satu lagi juga faktor yang mungkin juga jadi tambahan,
meskipun ini datanya agak sulit dicari Mas ya. Oke. Selalu ada jeda Mas ketika kita itu memantau harga minyak hari ini dengan minyak yang kita pesan. Oke. Kan ada kontrak di situ Mas. Bisa jadi per hari ini harganya $75, kita Oke. pakai kontrak yang lama. Oke. Itu bisa bermacam-macam variannya itu. Jangka waktunya bisa 6 minggu, 8 minggu, bisa sampai 10 minggu katanya. Tapi gue baru tahu loh data dari lu tadi tuh, Cang. Iya. Per barilnya bisa 130. Singapura itu yang nentuin harga di situ. Wah. Jago Mas Singapura Mas. Iya. Pantesan ya, nggak punya sumber daya tapi kaya raya ya. Itu. Luar biasa memang. Mungkin dari Mas Ab ada ulikan tambahan terkait dengan Kalau ini. gua agak mencoba mencari alasan fundamen apa kira-kira Pertamax yang sebetulnya ini non subsidi, kok baru sekarang, Jang? Oke. Kan harusnya, Neng ya, kalau dia non subsidi, Iya. naik turunnya bareng sama Pertamina Dek dong. Iya, bareng sama yang lain-lain tadi Bersama ya. sama Dexlite Ya, dong. ada Dexlite. Bareng sama Pertamax Turbo dong. Betul. Tapi kenapa baru sekarang? Akhirnya gue mencoba untuk menelaah ke belakang gitu ya. Kan dalam situasi konsumsi terbesar BBM kita itu dua, Pertalite dan Pertamax. Pertamax. Oke. Inilah mayoritas bahan bakar minyak kita yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Nah, kalau tadi seperti yang gue bilang di segmen pertama, ketika yang naik Dexlite, yang naik itu Pertamina Dex, yang naik itu Pertamax Turbo, jadi isu nggak? Enggak. Sepi-sepi aja. Sepi-sepi aja karena pemakainya memang sedikit, Iya. hanya dikonsumsi oleh kelas menengah atas. Elit lah itu, elit itu. Elit lah gitu ya, kaum benar-benar kaya lah gitu. Nah, giliran ini menyentuh untuk BBM yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat kita, tentu ini akan sangat sensitif. Meskipun tidak subsidi, tidak segera loh kemudian Pak Prabowo dan Pertamina untuk meniru rute yang dilakukan oleh Singapura. Kenapa? Fundamen ekonominya kalau lo tadi sitir, Jang, daya beli mereka tinggi, UMR mereka masih memadai. Kita dalam situasi yang semacam itu tentu banyak pertimbangan, dan akhirnya gue berpikir apa yang menjadi variabel penting kemudian Pak Prabowo tetap memerintahkan untuk menahan agar Pertamax meskipun ini non subsidi tetap dipertahankan, tidak dijual dengan nilai keekonomian. Satu mungkin ya dalam pikiran gua tadi ya, karena ini sensitif akan sangat berdampak pada inflasi. Ini kalau inflasi nanti tidak bisa kita kendalikan, kan Pak Prabowo masih ingin inflasi ditahan tidak lebih dari 3%, Jang. Iya. Karena ini kalau melebihi 3%, ini akan sangat luar Membebani, biasa ya. membebani masyarakat piramida tengah bawah. Harga-harga naik semua pasti itu. Pasti itu. Yang kedua, itu tentu inflasi naik, daya beli akan makin Melemah. tertekan ini. Ini tentu kalangan mayoritas nanti akan lebih menjerit lagi, dan ujungnya pasti, Jang, stabilitas ekonomi politik akan sangat terganggu. Itu kenapa rute yang akhirnya diambil Pak Prabowo itu memiliki apa namanya ya, untuk tetap menahan harga Pertamax dan Pertalite di angka yang sekarang dan baru disesuaikan pada 10 Juni kemarin. Karena kalau ini segera ikut kayak Singapura, gua nggak bisa membayangkan tuh, Jang. Makanya Pak Prabowo memerintahkan untuk menjadi shock absorber. Apa shock absorber itu apa, Jang? Peredam kejutan ya. Peredam kejutan. Meskipun Malaysia sudah menaikkan, Thailand, terutama Singapura dengan angka yang sangat tinggi, kita untuk dua ini ditahan. Kenapa? Agar tadi inflasi bisa terjaga. Yang kedua, daya beli masyarakat masih bisa terus berjalan, dan perekonomian bawah tetap bisa berlanjut. Dan akhirnya Pak Prabowo untuk melakukan ini, peredamnya memakai dua, Pertamina. Untuk Pertamax, Cang, yang bleeding itu adalah Pertamina. Makanya Pak Simon tadi ini untuk melakukan penyesuaian. Iya. Pak Simon ini adalah Direktur Pertamina yang tentu akan sangat bertanggung jawab terkait dengan untung ruginya Pertamina untuk menyetorkan dividen kepada negara. Di sektor fiskal, Jang, sama bleedingnya, Jang. Tadi udah gua urai di segmen pertama. Yang kedua tentu
kalau nanti inflasi naik, psikologi pasar akan makin terjerembab, Cang. Kemarin kan sudah hampir beberapa episode ini, kita selalu mendiskusikan apa yang paling ditakuti oleh dunia pasar. Uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu hanya bisa dipulihkan jika pengelolaan dan penanganannya prudent, hati-hati, sehingga apa? Memicu munculnya kembali rasa percaya. Nah, ini yang sepertinya sedang diupayakan Pak Prabowo. Dan kenapa kemudian dua sektor BBM ini terus dipertahankan Pak Prabowo, terutama solar, Jang, masih di 6.000 berapa itu, kemudian Pertalite itu tetap dipertahankan di 10.000 karena ini sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Meskipun Pertamina bleeding, meskipun kemudian fiskal kita juga terancam terkoyak-koyak, tapi Pak Prabowo masih memerintahkan di sektor bertahan. Ya itu kan perkiraannya kan tiap $1 naik harga minyak, Mas, itu ada tambahan 0,8 triliun, Mas. Wih, gede banget, Cok. 800 M. Jadi ketika $10 kaliin aja 10 gitu, Mas. Wow. Kalau dalam situasi yang bleeding begini, ya cukup menjadi rasional bagi gua, Cang, ya. Dalam sisi pandangan Pak Simon ini kemudian melakukan penyesuaian. Meskipun, Cang, ya, lagi-lagi tingkat penyesuaiannya tidak sampai ke angka ekonomian 20.000 sampai 21.000. Dalam situasi yang akhirnya kemudian memicu banyak kumpulan massa atau demo yang saat ini, juga kan salah satunya mencoba untuk tidak menaikkan harga BBM. Tapi yang ingin gua garis bawahi, Cang, yang dinaikkan harga BBM saat ini adalah harga BBM non-subsidi. Untuk itu gua menghimbau sebetulnya, Cang, bagi kalian semua, kita semua kelas menengah, oke, memang kita dompetnya akan shock, tapi sebisa mungkin BBM bersubsidi itu jatahnya sudah di-lock, Cang. Ya. Tadi kenapa ada antrian di SPBU? Ada banyak kelangkaan di banyak wilayah. Ya. Ada tadi itu shifting, Cang. Apa namanya? Migrasi. Ya. Mereka yang awalnya pakai Pertamax pindah pakai Pertalite. Paling enggak 16% itu hitung-hitungannya, Mas. 16%. Iya, paling tidak. Ya mungkin ya karena ini bahan-bahan non-subsidi, ya dengan berat hati dan mungkin ini tidak populer, marilah kita yang tidak memiliki beban berlebih untuk atau tidak punya hak lah menggunakan BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan solar, ya himbauan aja. Mudah-mudahan didengar, Jang. Semoga ada yang denger lah. Semoga ada yang denger itu. Ya, kan gue anak kereta, Mas. Kenapa? Anak kereta, gue nggak ngaku. Sebelum itu, himbauan gue belum gue sampaikan ini. Silakan. Tolong, untuk BBM bersubsidi Pertalite yang 29,27 miliar liter per tahun ini, tolonglah dinikmati oleh mereka yang pakai barcode. Dan himbauan yang kedua, tolong stakeholder bersangkut, mungkin Menteri SDM dan lain-lainnya, melakukan patroli. Ini jangan sampai BBM subsidi itu nanti salah sasaran. Ya, tadi itu Mas Pak Bahlil sudah menyebut Pak Bahlil ngomong apa? Potensi salah sasaran itu 100 triliun, Mas. Masya Allah. Energi ya semuanya itu 100 triliun. Kita lihat sendiri 40 triliunan salah sasaran. Nah, kalau lihat situasi ini, lagi-lagi mudah-mudahan kita sadarlah, meskipun agak skeptis sih gua. Tapi nggak apa-apa, Mas Ab. Optimis. Optimis. Harus optimis. Nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Cuman Mas Ab ini, sebelum kita menutup begitu ya di segmen yang ini saya juga tertarik begitu. Jadi teringat beberapa rekan-rekan begitu ya, beberapa teman-teman saya saat kenaikan harga Pertamax itu, khususnya begitu ya, itu rasanya tuh mereka bilang bahwa ini kok mendadak banget gitu. Pemerintah tuh nggak kasih informasi terkait dengan kenaikan non subsidi ini begitu. Nah rutenya memang seperti ini ya Mas Abi. Nanti kita jawab setelah jeda. Oke. Kalau begitu sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah.
Baik sahabat Utik dan juga pemirsa Sinfo TV, saya akan melanjutkan kembali ini ulikan di episode kali ini bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Mas Aab, Mas Icang, saya mau langsung ini jawabannya begitu dari Mas Aab ataupun Mas Icang terkait dengan pertanyaan saya yang tadi sempat dijeda dulu nih di yang sebelumnya. Saya mengatakan bahwa terkait dengan kenaikan harga BBM khususnya di non subsidi yaitu Pertamax. Di sini kita akan membahas begitu ya. Saya jadi teringat beberapa rekan-rekan saya, teman-teman saya itu menyampaikan pendapatnya begitu bahwa kenaikan Pertamax ini kok tidak ada informasi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah memang rute yang kemudian dibangun oleh pemerintah terkait dengan penyampaian informasi dalam hal ini adalah kenaikan harga BBM di non subsidi Pertamax itu akan dilakukan demikian seperti itu, Mas Apa atau Mas Icang, silakan untuk ulikannya. Jadi memang ya, lagi-lagi yang perlu kita sadari bahwa BBM kita untuk dijual ke masyarakat, bahan bakar minyak kita dengan berbagai macam versi itu, ada Pertamina Turbo, Pertamina Green, Pertamina Dexlite, kemudian Pertamax, Pertalite. Ini dibagi dua. Satu adalah BBM yang non subsidi. Harganya volatil, fluktuatif. Kebijakannya bisa kapanpun berubah. Tergantung dengan harga minyak dunia. Naik maupun turun? Naik maupun turun. Tadi di segmen pertama kan gue sudah ngasih volatilitas harga, penyesuaian yang dilakukan oleh Pertamina terhadap BBM non subsidi. Pertamina Dexlite, Pertamax Turbo. Fluktuatifnya gonta-ganti tuh, Cang. Bahkan 23.000, ada yang sempat menyentuh angka tertinggi dalam penjualan Pertamina Dex itu angkanya 27.900. Pertanyaannya, jika di negara-negara yang tidak menganut subsidi lagi untuk harga bahan bakar minyaknya, Cang, maka nanti ke BBM tiba-tiba nanti mungkin nih kayak di Amerika itu, Cang, ini harganya itu bisa berubah per jam tuh. Jadi hari ini naik, itu nanti bisa berubah tuh. Beberapa jam kemudian turun. Bisa turun. Kenapa? Karena nilai harganya ikut mekanisme pasar. Akhirnya apa? Sosialisasinya untuk yang non subsidi itu sangat volatil. Misalnya tadi untuk Pertamina Dexlite, kemudian Pertamax Turbo, pernahkah ada informasi itu akan naik turun? Tidak. Sudah naik baru diberitakan media. Kenapa? Karena mekanismenya adalah ikut harga pasar. Nah, mungkin karena Pertamax ini dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat dan ini meskipun bukan dari BBM yang disubsidi, ada baiknya memang ada informasi lebih ini. Cuma masyarakat kita itu agak cukup punya budaya, Cang, rush. Ya. Jadi kalau nanti diumumkan akan ada jelang tengah malam biasanya. Jelang tengah malam itu nanti kan SPBU ya. Nah, dalam situasi ini gua nggak tahu apakah itu yang dipertimbangkan, Cang, ya. Tapi untuk BBM yang non subsidi memang harganya di papan itu bisa berubah kapanpun. Volatil, mekanismenya ada. Lagi-lagi mekanismenya adalah mengikuti harga pasar. Dan ketika minyak dunia naik atau beberapa variabel yang dipandang perlu itu naik, maka nanti gantinya itu cuma di papan SPBU, jangan. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami. Yang perlu digarisbawahi, Pertamax itu adalah BBM non subsidi. Nah, kalau Pertalite tiba-tiba nanti dinaikkan yang itu merupakan subsidi, wajib. Itu harus sosialisasi dulu ya. Iya. Gitu ya. Nah, Mas Aab, ini yang lagi rame kemudian saat ini diperbincangkan di masyarakat yang jadi diskursus juga ini terkait dengan hadirnya begitu ya strategi dari pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto ini terkait dengan kemandirian energi atau kemandirian ekonomi. Mungkin di sisi ini Mas Aab atau Mas Icang punya ulikan khusus? Gimana? Jadi coba sebelum Mas Icang nanti memberikan closing statement, kenaikan harga BBM dalam rangka penyesuaian karena volatilitas harga minyak dunia ini punya rangkaian secara makro terhadap strategi kita untuk mewujudkan kemandirian energi, Cak. Jadi
kenapa sih kita selalu ini BBM harus naik dan tidak naik? Ini karena semuanya kita tidak bisa independen untuk menentukan harganya berapa. Pemerintah dalam konteks ini. Apa sebabnya? Karena kita masih selalu tergantung sama impor. Kita net importir kita ya. Net importir. Berapa Mas sekarang Mas per hari? Jadi kebutuhan domestik kita 1,6 juta barel per hari. Oke. Yang baru bisa kita penuhi 600.000 barel per hari. Berapa yang kita impor? 1 juta. 1 juta barel per hari. Nah, dalam sektor ini yang digaungkan selalu oleh Pak Prabowo adalah menuju kemandirian energi. Iya. Nah, ini rutenya ternyata setelah gue baca beberapa buku yang ditulis Pak Prabowo atau pidato Pak Prabowo, sudah mulai langkahnya ditata nih, Jang. Nomor 1, dulu Neng, secara sejarah kita pernah menjadi produsen eksportir malah. eksportir minyak terbesar salah satunya. Dan sempat jadi anggota OPEC juga kan. Betul. Karena apa? Produksi lifting minyak kita per hari sangat tinggi. Saat ini tinggal 600.000 barel per hari. Inilah strategi pertama. Maka Pak Prabowo untuk menuju kemandirian energi, lifting kita harus ditambah. Target Pak Prabowo 1 juta barel per hari nanti sampai 2029. Ini kenapa kemudian di Pertamina yang gue dengar itu sedang nge-push untuk menaikkan produksi kita ini dengan menjalankan strategi KSO, kerjasama operasi, untuk sumur-sumur yang idle, yang saat ini sudah berproduksi tapi belum maksimalisasi, itu mencoba untuk diserahkan, dieksplorasi agar ini lebih produktif, Cak. Dan 1 juta barel per hari ini itu akan segera didorong. Bayangkan, Neng, kalau seandainya nanti kita produksi 1 juta, berarti 600.000 doang. Kita tidak akan terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak dunia. Kenapa? Karena kita akan cukup bisa mandiri. Dan lagi nih, apakah mungkin untuk kita bisa mencapai 1 juta barel per hari? Neng, data ESDM, gua udah nyatet nih. Ternyata data ESDM itu, Jang, kita menurut geoseismik, geoscience kita, masih ada potensi 128 cekungan yang berpotensi untuk menghasilkan cadangan migas besar. Migas ya, nggak cuma minyak ya? Bukan hanya minyak dan gas, itu sangat besar sekali. Nah, dari sini, yang baru mencoba untuk dimaksimalisasi baru 20 cekungan. Ini data SDM nih. Kalau seandainya yang 108 ini nanti dieksplorasi, ini potensinya besar. Dan gue kasih data, Mei kemarin, Jang, Eni, salah satu perusahaan besar Itali, menemukan cadangan gas baru, cekungan di Kalimantan Timur dengan nilai raksasa lah pokoknya. Nanti coba sematkan beritanya. Itu cadangan yang bersebelahan dengan eksploitasi Pertamina, Jang. Baru Mei kemarin. Artinya apa? Sebetulnya seandainya 108 cekungan yang secara seismik sudah dipandang punya potensi kuat untuk menghasilkan cadangan migas besar, Eni sudah membuktikan baru Mei kemarin menemukan cadangan yang cukup luar biasa. Yang kedua, Jang, untuk kemandirian energi ini, kita akan segera melakukan diversifikasi B50. B50 ini mungkin bagi kita yang awam, B50 itu biofuel 50 itu angka persentasenya, Mas. Betul. Jadi kalau misalnya kita pakai seliter BBM gitu untuk solar misalnya, 50%-nya berbasis fosil, 50%-nya berbasis biofuel yang akan dikonversi, didiversifikasi dari sawit. Itu yang dari sawit ya berarti? Sawit. Ya? Nah, ini salah satu cara kedua, Cang. Kalau seandainya dalam 1 liter, itu kemudian 50%-nya sawit dan 50%-nya fosil, tentu nanti yang awalnya 100%, yang 50% tadi masih dari impor. Ini akan sangat mereduksi impor yang akan kita lakukan. Itu baru dalam solar. Kemudian dalam bensin ada program yang akan dipush untuk etanol 20%, E20, Jang. Nah, kalau tadi untuk solar itu B50 artinya dalam 100% itu
50%-nya fosil, 50%-nya biofuel dari sawit. Ini untuk bensin, 20%-nya nanti akan dicampur etanol, 80%-nya fosil, yang sebetulnya untuk sumber bahan mentahnya banyak sekali, Jang. Dari tebu, Jagung, Oke. dan beberapa kandungan biomasa lain yang Singkong. singkong. Itu juga masih cukup mampu untuk bisa kita lakukan. Yang ketiga, konversi LPG ke CNG, Itu Cang. lagi Nah, itu rame kemarin. Betul. Gue kan berapa kali ini Mas baca berita selebaran digital nggak aman katanya Mas. Nah, Rawan meledak. Rawan gitu meledak ya. katanya itu. Gimana tuh? ini sebetulnya ya, secara teknologi di Cina sudah dilakukan. Memang ada ketakutan yang cukup meluas saat ini. Jika nanti kita akan konversi dari LPG itu apa ya? Liquid Petroleum Gas ke CNG, Compressed Natural Gas, itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Sebetulnya tidak. CNG itu dalam dunia keseharian kita sudah banyak dipakai. Teknologinya sangat aman. Neng, lo pernah tahu bus yang pakai BBG? Iya, Bahan bakar gas. betul. Nah, bahan bakar gas yang dipakai itu adalah CNG. Oh, Sama tuh berarti. Sama. Ya? Aman ya, aman. Aman ya sekarang. Bus mondar-mandir tuh. Nilai panas aspal, panas mesin dan lain-lain, apakah itu meledak? Enggak. No, aman karena teknologinya sudah ditemukan. Yang kedua, taksi. Kan itu ada yang BBG, itu juga CNG. Nah, konversi untuk dari LPG ke CNG sebetulnya teknologinya sudah mapan. Memang nanti nilai investasinya di awal, Cang, agak cukup besar. Tapi karena kandungan CNG kita, kandungan natural gas kita besar, melimpah, yang saat ini LPG itu mayoritas kita impor, hasilkan dari 80% impor kan? 80% impor. Dari mana? Timur Tengah. Seandainya nanti untuk subsidi impornya LPG dari Timur Tengah, kemudian bisa kita diversifikasi ke natural gas yang kita melimpah cukup luar biasa. Salah satunya bukti dari banyaknya gas kita ini di komplek gua aja, Cang, akan dibangun jaringan gas. Gas alam, Jargas. Langsung ke rumah-rumah. Langsung ke rumah-rumah. Sekarang lagi proses survei. Ini juga banyak ketakutan yang ada di sekeliling gua, dan bisa gue yakinkan bahwa ini aman karena di banyak negara Jargas ini udah dipakai. Dan kalau nggak salah kan di tahun 2000-an Mas ya, kita itu penghasil LNG terbesar di dunia Mas. Betul. Belum diambil oleh Qatar sekarang. Betul. Itu. Karena itu memang fosil yang jutaannya lebih usia jutaan tahunnya lebih tua, Cang. Nah, sekarang untuk natural gas kita itu cukup banyak, dan tentu yang terakhir yang akan dilakukan Pak Prabowo adalah memperbesar kilang. Saat ini, Cang, 600 barel per hari yang kita peroleh, tidak semuanya bisa kita lakukan pengelolaannya di dalam negeri. Makanya kita kan punya kilang di Cepu. Kemudian kemarin baru aja resmikan Pak Prabowo yang ada di Balikpapan. Itu mungkin produksinya cuma 320 ribu barel per hari. Karena memang mahal sekali Mas, itu dibutuhkan mungkin ribuan triliun Mas untuk bangun kilang baru yang memenuhi kuota kita gitu. Jadi ya bisa dimaklumi ya itu ya harus melalui pendanaan yang multi years gitu kan. Nah, ini pendanaan multi year, dan itu yang kemudian kemarin sempat disinggung oleh Pak Purba ya, karena Pertamina malas aja bangun kilang gitu. Satu lagi mungkin tambahan. Silahkan, sekalian untuk menutup ya, Mas Icang. Tadi kan Mas Ab udah berapa poin itu ya. Satu lagi itu konversi ke mobil listrik. Oh iya, betul. Ada ulikan apa lu? Itu penting banget karena kan ternyata Mas ya, data terbaru itu menunjukkan salah satu negara dengan kenaikan EV tertinggi di dunia itu di Indonesia. EV itu apa? Electronic Vehicle. Oke. Jadi kita sebenarnya memang mungkin diberikan keleluasaan Mas ya, dengan banyak insentif itu. Itu menurut gua sih ya positif sebetulnya kan. Jadi kita akan tidak tergantung dengan energi fosil. Iya, pajaknya cuma 150.000. Betul, itu akan lumayan mengurangi ketergantungan kita sama BBM gitu kan. Tapi ya ke depan kita harus hati-hati sama regulasi dan efek sampingannya Mas. Apa efek sampingnya? Karena kan kita tahu itu kan sebenarnya juga nggak murni bersih ya. Tetap kita pakai untuk batu baranya juga Mas. Oh betul. Itu. Listriknya ya. Iya betul. Oke, mungkin dari Mas Al untuk sedikit aja closing ya, jadi kenaikan Pertamax ini non subsidi, mungkin ini adalah rencana besar untuk kemandirian energi, dan tentu apakah ini akan menyusahkan masyarakat? Pasti marah, iya. Dompet kita makin sesak, iya. Tapi
pahamilah bahwa saat ini kita lagi berjuang dalam konteks situasi global yang tidak biasa, tentu dibutuhkan daya tahan dan juga dukungan masyarakat secara keseluruhan tentang, kalau gue lihat secara makro, rutenya Pak Prabowo cukup komprehensif. Oke, Mas Abdan juga Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya untuk episode kali ini. Mungkin sedikit yang saya ingin tekankan di sini adalah urusan energi ini rupanya bukan hanya soal harga BBM saja, tetapi juga soal ketahanan ekonomi dan juga kemandirian energi. Lalu mungkin narasi besarnya ini bisa saya katakan seperti itu. Dari negara pengimpor energi ini menuju negara yang memaksimalkan energi dari sumber daya sendiri. Good. Semoga ya Mas Abdan juga Mas Icang dan itu tadi juga menjadi benang merah dari berbagai kebijakan energi yang saat ini mulai didorong pemerintah. Dan itu juga menjadi akhir dari ulikan ataupun episode di Ngutik kali ini. Dan saya juga ingin mengajak, tentu saja mengingatkan kepada pemirsa Simpo TV dan juga sahabat Ngutik, bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, yuk langsung aja kunjungi kami di sosial media kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan akhir kata saya mewakili Mas Aab dan juga Mas Icang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.